Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran yang ke-8 dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan wa dalilus salihin, dan dalil tentang orang-orang saleh. Maksudnya dalil tentang orang-orang saleh adalah dalil yang membuktikan akan adanya sebagian orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, yang meminta syafaat dan kedekatan dari mereka. Jadi itu maksud dari dalil tentang orang-orang saleh, dalil tentang nabi, dalil tentang malaikat. Maksudnya adalah dalil yang berkaitan atau dalil yang membuktikan akan adanya peribadahan sebagian manusia kepada makhluk-makhluk tersebut, dan semua hukumnya sama, entah itu yang disembah matahari, bulan, orang-orang saleh, para nabi, bahkan para malaikat, semua hukumnya sama, semua itu adalah syirik, dan Rasulullah SAW memerangi seluruhnya. Wa dalilus salihin, dan dalil yang menunjukkan akan adanya penyembahan atau permintaan kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, sesungguhnya sesembahan mereka itu, mereka pun juga saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana mereka orang-orang musyrik meminta kepada orang-orang saleh, yang mana mereka sendiri orang-orang saleh ini saling berlomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang diminta itu membutuhkan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa orang atau makhluk yang membutuhkan kedekatan dari Allah Azza wa Jalla malah diminta untuk mendekatkan orang lain kepada Allah, ya? Dirinya sendiri butuh kedekatan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Ini malah ada orang lain yang minta kedekatan kepada dirinya, kepada orang-orang soleh tersebut agar didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentu perbuatan yang bertentangan dengan akal dan syar'i. Dan orang-orang soleh tersebut, mereka saling berlomba-lomba, mereka saling membutuhkan kedekatan dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Maka harusnya seseorang hamba minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta kepada para makhluk, bahkan minta kepada orang saleh yang mana mereka sendiri pun pada asalnya butuh kepada, dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Wa dalilul asyjari wal ahjar, adapun dalil tentang pohon dan batu, maksudnya tentang adanya penyembahan sebagian manusia terhadap batu dan pohon. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, tidakkah kalian melihat tentang Lata dan Uzza, wa manat ats-tsalitsatal ukhra, dan juga Manah, itu berhala yang ketiga. Ini adalah nama berhala yang masyhur di kalangan orang musyrik Makkah pada zaman dahulu, yang mana mereka menyembahnya. Jadi Lata disebutkan dia adalah seorang yang saleh, yang mana pada musim haji biasa membagikan makanan kepada orang-orang yang haji. Dan Uzza, patung Uzza atau sesembahan Uzza, diambil dari, sebagian ulama menafsirkan diambilkan dari kata Al-Aziz, ya. Adapun Manah ini juga nama patung yang lain. Wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan juga dalil yang lain di antaranya hadis Abi Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami saat itu sedang baru masuk Islam, ya. Jadi masih banyak yang belum tahu tentang
hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik itu dahulu memiliki sebuah pohon yang mereka biasa kumpul-kumpul. Setiap tahun itu mereka mengunjungi pohon tersebut, ya. Punya momen tertentu untuk mengunjungi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Jadi bertabarruk dengan sebuah makhluk, ya, yang tidak ada ajarannya dari Allah Azza wa Jalla. Yuqalu laha dhatu anwat, yang mana pohon tersebut dinamakan dhatu anwat. Famararna bisidratin, dan tatkala perang Hunain tersebut kami para sahabat melewati sebuah pohon, ya. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Tolong jadikanlah bagi kami sebuah pohon yang mirip seperti dhatu anwat, ya. Jadi ini di permintaan sahabat ini dikarenakan karena mereka baru masuk Islam, ya. Dan kalau kita lihat selanjutan hadisnya, maka di situ disebut bahwasanya Rasulullah SAW itu menasihati mereka dan melarang mereka, ya. Jadi kalau kita baca sambungan hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, innaha sunan, ya. Beliau bertakbir, beliau kaget, ya. Itu adalah sunan, ya. Jadi adat jahiliyah. Jadi janganlah kalian ikuti seperti itu. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi beliau menyamakan permintaan sahabat ini seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, tolong jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu juga punya sesembahan, ya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwasanya para sahabat kemudian terjatuh ke dalam syirik, tidak, ya. Jadi karena disebabkan sebagian mereka baru masuk Islam, kemudian masih minim ilmunya, kemudian sebagian pun minta agar dijadikan sebuah pohon sebagaimana orang-orang musyrik itu juga bertabaruk dengan pohon yang tadi disebut Dhatu Anwat. Maka kemudian Rasulullah SAW pun melarang perbuatan tersebut dan memberitahukan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Demikianlah dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.